Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Haikal. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Jadi di sini dalam kesempatan yang baik ini saya akan sedikit berbagi cerita ataupun sharing-sharing lah terhadap perekonomian dunia. Jadi yang saya angkat kali ini adalah tentang perang dagang antara Amerika Serikat dan musuhnya Cina ataupun sekutunya. Oke, ini kawan-kawan, saya harap mari kita simak video ini dengan seksama. Mari kita simak secara seksama untuk kita ambil intisarinya ataupun kita ambil faedahnya dari penyampaian saya di sini. Sebelumnya terima kasih telah menonton video saya, meskipun kelanjutannya belum tahu, yang penting sudah ditonton. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi yang kita bahas sekarang yaitu tentang perekonomian dagang atau perang dagang hingga resesi yang menghantui ekonomi pada tahun 2020. Jadi kita tahu tentang ekonomi Indonesia tahun ini masih akan dipengaruhi oleh ketidakpastian global akibat perang dagang, kondisi geopolitik, hingga ancaman resesi sejumlah negara. Jadi di Indonesia ini perekonomiannya banyak ancamannya, di antara lain yang seperti yang saya sudah sebutkan tadi, dan salah satunya yaitu perang dagang. Jadi apabila di suatu negara itu, di luar negara atau mancanegara, terjadi problematika tentang di dalam suatu negaranya, apakah itu terkait dengan politik ataupun ekonomi, maka salah satu negara yang berarti bekerja sama ataupun itu, maka akan ikut terkena imbasnya. Jadi salah satunya di sektor perekonomian. Jadi Indonesia juga terganggu akibat perang dagang tersebut. Nah, oke. Jadi di sini saya juga ada membaca sedikit berita bahwa di sini katanya ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini diprediksi menghadapi tantangan yang nyaris sama seperti tahun lalu. Kenapa? Bahkan bisa jadi lebih berat katanya. Kenapa ini bisa terjadi ya? Jadi memanasnya konflik antara Amerika Serikat versus Iran dan kembali menghangatnya suhu geopolitik di beberapa titik dunia akan mendominasi nasib ekonomi di Indonesia. Betul kan kata saya tadi? Pengaruhnya kecil, tetapi kecil tapi berpengaruh kepada Indonesia khususnya. Jadi di penghujung tahun lalu, sebenarnya kabar baik datang dari Amerika Serikat dan Tiongkok yang telah merampungkan kesepakatan dagang tahap pertama. Sejumlah langkah rujuk telah dilakukan. Kedua negara di atasnya menghapus sejumlah tarif yang menjadi senjata mereka selama perang dagang. Jadi antara Amerika dan Tiongkok sudah ibaratnya melakukan kesepakatan atau perjanjian agar tidak lagi ada perang dagang antara kedua negara. Perang dagang menjadi faktor utama yang menimbulkan ketidakpastian global dalam hampir 2 tahun terakhir. Faktor ini membuat Bank Dunia dan IMF sepanjang tahun lalu sibuk merevisi terus proyek pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2019 dan 2020. Pada Juni, Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 2,% dan 2,7% dari proyeksi yang dibuat pada Januari sebesar 2,9% dan 2,8%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2019 merupakan yang terendah sejak krisis keuangan global. Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi global tercatat sebesar 3,6%, melambat dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai sekitar 3,8%. Jadi menurut IMF, perlambatan yang tajam pada sektor manufaktur dan perdagangan global menjadi dasar penurunan produksi tersebut. Jadi alasannya menurun itu karena pada sektor manufaktur dan perdagangan global akibat perang dagang yang tadi. Jadi
Perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi pemicu utama pertumbuhan volume perdagangan pada paruh pertama 2019 hanya mencapai 1%, terlemah sejak pada tahun 2012 yang lalu. Meski kesepakatan dagang tahap yang pertama tadi, yang antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu melakukan perjanjian, maksudnya tahap pertama tadi rampung, kedua kepala negara belum menekan naskah kesepakatan tersebut. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Kedua belah negara tersebut sudah melakukan perjanjian ataupun melakukan apalah gitu untuk pengikat lah supaya tidak lagi perang dagang. Tetapi kedua belah negara tersebut tidak menekan ataupun menandatangani hasil dari kesepakatan mereka tersebut. Jadi kesepakatan dagang tahap selanjutnya juga diperkirakan bakal lebih rumit dan penuh ketidakpastian. Kenapa? Oleh karena itu, perang dagang diperkirakan masih akan menjadi salah satu resiko perekonomian global tahun ini. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, memperkirakan perang dagang yang berlarut-larut dapat menggerus 0,08% produk domestik bruto atau PDB dunia atau 700 miliar US dollar pada tahun 2020 ini. Nah, jadi akibat perang dagang ini, IMF memproyeksi dunia kehilangan PDB atau pendapatan domestik bruto sebesar hampir 500 miliar US dollar pada tahun 2019 yang lalu. Ini seiring dengan ekonomi yang riset Fitch Ratings dan Oxford Economics juga menunjukkan eskalasi perang dagang menjadi ancaman yang nyata bagi pertumbuhan global pada tahun 2020. Jadi beliau-beliau ini juga memberikan pendapatnya bahwa perang dagang ini sangat berpengaruh sekali kepada negara-negara sekitarnya, khususnya pada tahun 2020 sekarang. Nah, akibat dari perang dagang yang saya sudah berikan di atas tadi gambarannya, apa sih pengaruhnya terhadap perekonomian yang ada di negara kita, negara Indonesia ini? Jadi kondisi perlambatan ekonomi global yang berdampak pada negara Indonesia dipahami betul oleh Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Jokowi bahkan menyebutkan Indonesia perlu mengadaptasi 3 nilai dari film Cast Away yang diperankan oleh Tom Hanks untuk bertahan di tengah ketidakpastian global. Jadi Presiden kita atau Pak Jokowi ini memberikan kita sedikit gambaran atau perlu mengadaptasi kepada 3 nilai di salah satu film, yaitu film Cast Away yang diperankan oleh Tom Hanks untuk bertahan di tengah ketidakpastian global. Bingung ya filmnya, tapi saya juga nggak pernah nonton sih. Coba kalian tonton ya filmnya, dan perlu banyak motivasi yang terkandung dalam film tersebut. Film Cast Away bercerita mengenai Chuck Nolan yang diperankan oleh Tom Hanks bertahan hidup selama 4 tahun di sebuah pulau tak berpenghuni lantaran pesawat yang ditumpanginya terjatuh. Nah, jadi nggak mudah-mudah tuh bertahan hidup selama 4 tahun lamanya dan tak ada penghuninya di salah satu pulau tersebut. Mungkin itu sih alasan Pak Jokowi untuk nyuruh kita nonton film itu ya, dari ambil nilai-nilainya, nilai positifnya untuk kita terapkan entah itu dari tahap yang terkecil, menengah ataupun ke bawah. Nah, mungkin kawan-kawan penasaran dengan 3 hal tersebut ya, dari kata Pak Jokowi tersebut untuk kita adaptasi 3 nilainya. Jadi di sini saya akan berikan sedikit gambaran apa itu 3 nilai yang diberikan atau disuruh oleh Pak Jokowi untuk kita mengadaptasinya untuk bertahan pada global yang tidak pasti ini. Jadi yang pertama itu kemampuan bertahan di tengah kesulitan yang menimpa. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan mencari sumber daya baru untuk bertahan hidup. Yang ketiga, kemampuan untuk tetap bersikap optimis. Nah, jadi kita tahu kan nilai-nilai yang disuruh oleh Pak Jokowi untuk kita adaptasi. Itu yang pertama, bertahan di tengah kesulitan yang menimpa. Jadi kita itu misalkan
sedang menerima kesulitan, bagaimana cara kita itu bertahan sedemikian rupa, tidak menyerah begitu saja, itu maksudnya. Mungkin itu. Yang kedua, kemampuan mencari sumber daya baru untuk bertahan hidup. Misalkan kita nggak ada punya apa-apa ataupun sudah nggak ada lagi, kita nih ada barang yang untuk dimanfaatkan, tetapi kita harus tetap hidup. Nah, itu bagaimana caranya? Kita mencari, misalkan contoh, kita nggak ada alat untuk pemetik api, tapi di salah satu sekitar lingkungan kita itu ada batu. Nah, jadi kita manfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar untuk kita manfaatkan bertahan hidup. Contohnya batu tadi untuk memercikan api ataupun menghidupkan api itu. Dan yang ketiga, kemampuan untuk tetap bersikap optimis. Jadi kita ambil kisah yang tadi. Di dalam film tersebut digambarkan bahwa seorang tadi 4 tahun tinggal di pulau, tidak ada penghuninya, tapi dia tidak menyerah. Ada yang kata lain, dia tetap optimis. Apapun itu, dia selalu mencari cara jalan keluar supaya bisa kembali ke negaranya dan dengan selamat dan sehat. Seperti itu maksudnya, yang tetap optimis, tidak meragukan dirinya sendiri. Contohnya, saya ini tidak punya apa-apa lagi di sini, mungkin beberapa hari ke depan saya akan meninggal lah, ibarat bahasa kasarnya itu. Tetapi kalau kita berusaha, kita nggak tahu hasilnya apakah bisa atau enggak. Jadi yang penting berusaha aja dulu. Ibaratkan kita nembak cewek itu, berusaha aja dulu, nerima atau enggak itu gampang, ya kan? Nah, pada saat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah menyusun sejumlah program prioritas. Program-program tersebut diarahkan untuk memperkuat neraca perdagangan, permintaan domestik bruto, dan transformasi struktural. Adapun program tersebut antara lain mandatori biodiesel 30% atau B30, perbaikan kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR, serta Omnibus Law terkait perpajakan, cipta kerja, dan UMKM. Kemudian perluasan digitalisasi transaksi daerah, percepatan pelaksanaan dan pengadaan tanah, percepatan penyelesaian perundingan internasional, serta pengembangan kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan, ataupun salah penyampaian di dalam video kali ini. Saya mohon maaf kepada kawan-kawan semua, ataupun yang menonton video ini, saya mohon maaf karena saya hanya itu yang dapat saya wawasannya ataupun pengetahuan yang saya dapatkan maksudnya. Jadi saya harap kepada kawan-kawan, terima kasih banyak untuk sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini, ataupun jangan lupa share kepada teman-temannya jika kalian mau. Ya, nggak mau nggak apa-apa, yang penting kalian sudah nonton. Oke, terima kasih. Intinya jangan malas. Kita anak muda, tetap semangat. Jangan malas, dan jangan malas. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut